Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Mitra Tani. Dan di kesempatan kali ini kita masih bersama dengan Pak Haryanto selaku praktisi bidang pertanian. Nah, kita berikan kesempatan untuk para pemirsa yang akan bertanya, silahkan menghubungi kami di 0271 679 3000. Baik, Pak Har, kita berikan kesempatan untuk penelpon pertama ya di kesempatan ini. Kita terima. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana ini? Ibu Sri di Pacitan, Mas. Baik, silakan Ibu Sri pertanyaannya. Assalamualaikum, Pak Har. Waalaikumsalam, Bu Sri. Bu Sri sehat ya? Alhamdulillah, Pak Har. Ini saat ini udah sehat. Cuma Amin. Masih rutin ke dokter sekarang sebulan sekali. Alhamdulillah, semoga terus sehat ya, Bu. Amin. Terima kasih doanya, Pak Har. Ya. Ini Pak Har, itu tadi masalah duit tadi bisa buat obat jantung karena saya ini jantung corona loh. Itu di atas rumah saya itu di gunung itu banyak. Betul. Tapi saya tuh trauma Pak Har makan duitnya itu. Dulu tuh saya pernah jatuh dari pohon duit itu sampai muka saya hancur Pak Har. Iya. Nih, itu bisa buat obat jantung itu yang mana kan itu ada duit yang lonjong kayak botol itu yang manis gitu. Kalau yang besar-besar itu ada gitu. Tapi itu adanya tuh di gunung Pak Har begitu. Terus untuk selanjutnya ini Pak, pohon jeruk saya itu berbuah. Cuma ini kan banyak hujan seperti ini, tapi semuanya kok pada busuk, pada jatuh, semuanya pada kena bintik-bintik itu. Iya. Dan untuk yang ketiga, Pak Har, saya nanam jagung manis itu kalau kebanyakan air seperti ini apa kurang bagus gitu ya Pak Har ya? Kalau kebanyakan air ini kan musim penghujan banyak airnya, jadi jagung yang manis itu kalau ditanam banyak airnya apa kurang bagus apa gimana Pak Har, mohon solusinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Har. Waalaikumsalam, Bu Sri. Alhamdulillah diborong ini pertanyaannya ya. Ya, yang tadi itu menyampaikan terkait dengan kisahnya memakan buah jamblang ya Pak ya. Nah, beliau juga menyampaikan biasanya adanya di gunung gitu. Iya. Apakah memang hanya di gunung atau di daerah yang lain bisa ini Pak? Enggak, untuk tanaman duet ini dari 500 sampai 1.800 dari dataran rendah sampai dataran tinggi itu bisa ditanam dan itu di mana-mana itu gampang untuk tanaman duet ini seperti itu. Dan tadi trauma sama itu di bule saya juga itu manjat duet juga jatuh karena biasa duet itu kan pohonnya kan licin, maka itu gampang untuk anak-anak, apalagi sudah yang anak-anak itu kan pengen gayoh-gayoh duet itu kan nanti kadang lupa, jadi menjadi jatuh. Memang tadi yang saya katakan bahwa duet ini bisa mencegah adanya gangguan ataupun serangan jantung dan bisa untuk mengobati jantung itu sendiri dengan cara dari jamblang ataupun duet kurang lebih untuk 1 kali makan ataupun 1 kali minum dengan 20 gram sampai 30 gram yang nanti dicampur dengan air putih dengan hangat-hangat kuku, itu setiap hari 1 kali aja itu akan menambah kesehatan buat kita yang memang itu punya penyakit jantung, dan juga itu akan menangkal radikal bebas. Artinya radikal bebas itu serangan jantung yang ada di luar yang itu akan menyerang kita. Dengan penangkalan adanya duet ini ternyata sangat efektif sekali dan itu tidak akan bisa ataupun jantung pasti akan terhindari seperti itu. Berarti nanti kalau saat ini
rumahnya Bu Sri belum ada buah duetnya, bisa ditanam ya Pak ya. Iya, betul. Tidak harus menunggu 8 tahun, pakai Iya. dengan cara okulasi. 1 tahun aja 8 bulan ini 8 itu bulan sudah bisa berbuah ya Pak. bisa berbuah. Tadi udah seperti mulai itu. bunganya, tinggal menunggu nanti berbunganya siap panennya ya Pak. Ya, betul lah, Iya. ini seperti ini. Ini 8 bulan kita tanam dengan cara sambung. Ini 8 bulan sudah mulai ada bunganya, dan nanti 2 bulan lagi ini nanti sudah akan bisa menghasilkan Iya, seperti Masya itu. Allah, ini Dan juga sehat banget kalau kita lihat ya. Iya, nanti Jadi- Ibu Sri silahkan bisa dicoba, atau nanti kalau tanya-tanya Bibi bisa ke Pak Har. Iya. Terus yang kedua Iya. tadi adalah Terkait jeruk. dengan jeruk ya Pak Jeruk, ya. Ji. Sekarang ini mudah jatuh sekarang ya musim penghujan. Jadi, dalam musim hujan ini karena banyak serangan jamur dan virus terutama di jeruk, memang ini banyak sekali. Lah, dengan ciri-ciri dengan hujan, intensitas hujan yang tinggi, terus panas yang juga tinggi, terus hujan lagi, itu pasti jeruk itu akan mudah rontok. Bagaimana cara mengantisipasinya? Dari awal jeruk itu harus sehat, harus ditata dengan drainase dan airasi. Artinya harus dari bawah tanah itu. Yang pertama adalah drainasinya, pengairannya di situ harus lancar. Yang kedua adalah bersih daripada gulma yang ada di sekitar situ. Terus apabila sudah diketahui bahwa jeruk itu kelihatan ada hitam, ada bintik-bintiknya, itu langsung diambil aja, jangan ada di situ, karena dalam keadaan seperti ini jamur ataupun virus yang menyerang pada tanaman ini akan cepat sekali, yang akhirnya nanti kalau satu kena, yang lain nanti akan kena juga. Maka dari itu dengan antisipasi dengan cara kita berikan fungisida ataupun obat daripada jamur, itu bisa dengan memakai trichoderma ataupun obat alami, bisa disemprotkan di tanamannya dan juga bisa diberikan di tanahnya sehingga tanaman itu menjadi sehat. Dengan sehatnya tanaman ini, maka jamur dan virus tidak akan mudah menyerang tanaman jeruk kita. Seperti itu Bu Sri. Sarannya untuk jeruknya ya. Ji. Kemudian yang ketiga tadi terkait dengan jagung manis, Iya. Pak Har. Kalau ditanam di musim penghujan ini intensitas hujannya kan tinggi, airnya banyak. Nah, apakah bagus itu Pak Har? Untuk jagung itu sebaiknya itu menanam di awal musim kemarau. Itu akan lebih bagus lagi. Dengan adanya air yang dibutuhkan oleh tanaman jagung, itu akan membuat jagung kita itu menjadi lebih bagus untuk tanaman, khususnya tanaman jagung manis. Namun di musim hujan ini apa bisa kita lakukan? Sangat bisa sekali, asal tahu bagaimana cara pemeliharaannya. Tentunya dengan musim hujan seperti ini harus dibuat gulutan yang tinggi, kurang lebih antara 20 sampai 30 cm di atas air drainase air tersebut. Jadi di sini air itu langsung bisa mengalir ataupun air itu bisa hilang dari dekat tanaman jagung manis tersebut. Jadi jangan dibiarkan jagung manis ini tergenang oleh air. Hanya aja dengan musim hujan ini rasa manisnya tentunya akan berkurang. Seperti itu Bu. Jadi akan ditanam di musim hujan tidak apa-apa, asal jangan sampai air itu menggenang di tanaman jagung tersebut, sehingga nanti dengan tidak adanya air walaupun itu musim hujan, tanaman jagung manis ini akan berkembang dengan pesatnya dan akan menghasilkan hasil yang kita inginkan. Hanya aja di musim kemarau ini untuk tanaman jagung manis rasa manisnya itu akan
berkurang. Ya, baik, demikian sarannya untuk Ibu Sri di Pacitan, semoga nanti bisa segera dieksekusi ya, diterapkan di tanamannya. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan Pak dari Pak Darsino di Kalimantan Selatan. Ini menanyakan terkait dengan bagaimana cara mengendalikan gulma pada tanaman karet, yaitu membuat racun rumputnya seperti apa ini Pak Har? Iya, terima kasih Pak Darsino dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Bagaimana cara menghilangkan, bukan meracuni rumput, tapi menekan agar rumput ataupun gulma itu bisa kita tekan, namun secara alami. Karena banyak sekali yang kita lakukan di sana, bahwa dengan adanya gulma, dengan adanya rumput, dengan cara kimiawi kita basmi di sana, bisa mati, tanaman bisa keracunan, namun akan mengakibatkan lingkungan kita yang itu justru akan menjadi masalah. Karena apa? Dengan pemakaian herbisida secara berlebihan dengan menggunakan kimia, itu akan menyebabkan lingkungan dan tanah kita itu menjadi bantat. Seperti itu. Lah, bagaimana cara menanggulangi ini? Dengan cara penggunaan herbisida secara alami. Caranya sangat mudah sekali, dan itu juga dari alam sekitar kita. Itu bisa dilakukan di sana. Yang pertama kita lakukan adalah akan kita menyabut daripada tanaman ataupun mencangkul daripada rumput yang ada di sekitar kita. Kita ambil daripada indukannya tersebut, kita cabut. Terus yang kedua, kita bisa menyemprotkan bahan di rumput tersebut ataupun gulma tersebut dengan cara menggunakan herbisida alami. Dengan cara yang pertama bisa kita lakukan dengan cara menggunakan gamping ataupun ragi yang nanti bisa ditambah dengan garam. Bahannya seperti apa? Yang pertama, dari gamping ataupun dolomit itu kita masukkan ke air. Dari satu wungkul kurang lebih setengah kilo, kita bisa masukkan air 1 sampai 2 liter. Kemudian dari 1-2 liter itu kita kasih garam kurang lebih 300 gram, kita masukkan di sana, ditambah lagi dengan ragi dengan 2 kilo, itu bisa kita kasih. Kalau ragi di Jawa itu ada seperti permen dapros gitu. Itu 1 liter bisa kita kasih 10, kalau 2 liter antara 10 sampai 15 kita masukkan di situ. Kita kita aduk jadi satu, menjadi homogen. Kemudian dari air yang sudah homogen, sudah menjadi satu, kita biarkan antara 1 sampai 3 hari. Setelah 1 sampai 3 hari, kita ambil, kita saring. Kemudian dari 1 liter itu bisa kita gunakan untuk 1 liter, bisa kita gunakan untuk 20 sampai 30 liter campurannya air dengan air biasa. Kemudian kita semprotkan di rumput ataupun gulma yang telah ada di bawah pohon karet tersebut. Sangat gampang, sangat mudah. Bahannya ada di sekitar kita. Baik, demikian untuk Pak Darsino di Kalimantan Selatan. Dan tadi juga sudah menjawab pertanyaan dari Butilah di Sempor, Pak, terkait membuat herbisida alami dari gamping yang dicampur dengan ragi tadi. Dan semoga nanti Ibu Butilah di Sempor ini bisa memahami juga, nanti bisa langsung dipraktekkan ya Pak ya, untuk Pak Darsino dan Butilah di Sempor. Kemudian ada pertanyaan kembali dari Pak Amin di Semarang.
Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi hama burung emprit pada tanaman padi yang akan menguning? Itu Pak, terima kasih. Pak Amin, semoga Pak Amin selalu sehat, aktif terus dalam Mitra Tani ini. Bagaimana cara mengatasi burung emprit ketika padi kita sudah menguning? Ya. Ini memang menjadi hama yang terus-menerus ada. Bagaimana cara mengatasinya? Itu yang pertama, banyak sekali dengan petani menggunakan orang-orangan ataupun orang palsu yang nanti dikasih kelonthong, yaitu kelonthong, terus nanti digeret pakai rafiah ataupun senar. Itu misalkan 1 patok atau setengah hektar, itu bisa nanti sekali aja kita geret. Di situ nanti burung akan pergi. Namun ketika diam, itu nanti burung akan kembali lagi, akan datang lagi, seperti itu. Hanya kita harus aktif di situ. Yang kedua, itu bisa dengan menggunakan jaring. Dengan menggunakan jaring burung yang itu ketika burung emprit itu datang, dengan di atasnya ada jaringnya, itu nanti burung akan ke jaring di situ. Setelah 1 atau 2 burung emprit itu tahu bahwa temannya ke jaring, yang lainnya akan takut, seperti itu. Terus yang ketiga kalinya itu dengan memasang umpan. Dengan memasang umpan di sekitar padi kita, itu dengan cara makanan yang disukai daripada emprit itu sendiri, sehingga sebelum masuk ke padi, burung-burung yang ada di sana itu akan makan daripada umpan tersebut. Itu seperti itu. Sementara seperti itu Pak. Untuk obat yang lain agar burung itu tidak mau ke tanaman padi, tentunya ini adalah belum ada, dan hanya secara kita klasikal seperti nenek-nenek moyang dulu yang memang itu adalah bisa kita lakukan. Terus yang selanjutnya, dengan adanya hama burung emprit itu karena apa? Karena penanaman padi yang di sekitar itu tidak serempak. Sehingga ketika ada padi yang itu memang makanan daripada burung emprit, maka dari itu kalau tahu yang lain belum ada tanaman padi, maka akan menyerang di situ. Bagaimana untuk agar tanaman itu aman? Harus penanaman padi secara serempak, sehingga burung emprit walaupun banyak nanti akan terkurangi. Ya, baik. Demikian untuk sarannya dari Pak Har untuk Pak Amin di Semarang gitu ya. Memang ini problematika yang semua petani padi mengalami ya Pak ya. Ya, semoga nanti setelah ini ada teknologi terbaru kan ya Pak untuk mengatasi itu semua. Ya, baik. Sebenarnya masih banyak ini yang nantinya ikut bertanya Pak Har. Namun barangkali kita sudah berada di akhir perjumpaan. Adakah kesimpulan Pak terkait dengan utamanya tema hari ini, yaitu buah jamblang ini Pak Har, silahkan. Sahabatku Mitra Tani dimanapun Anda berada, bahwa duet, jamblang, jawet, dan lain sebagainya adalah tanaman yang itu sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan dan bagi kesehatan kita. Tentunya harus tahu bagaimana cara pembudidayaannya. Tentunya semua harus secara alami, secara organik, yang memang itu adalah sebagai pelestarian alam kita. Dengan memakan jamblang ataupun memakan duet yang itu semua tanpa kimia dan dihasilkan dari hasil secara organik, maka akan membuat tambah sehatnya kita dan tidak akan merusak lingkungan kita semua yang ada di alam ini, sehingga alam ini akan tetap
lestari. Makasih Pak Har untuk motivasinya untuk kita semua untuk selalu membudayakan sesuatu yang alami ya Pak ya, utamanya di bidang pertanian juga, dan juga di buat-buat banyak manfaatnya. Barangkali nanti kita semua bisa tertarik dan semakin banyak orang yang membudidayakannya karena manfaatnya tadi luar biasa itu ya Pak Har ya. Supaya nanti tidak menjadi tanaman langka gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Har, semoga Pak Har senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program Mitra Tani untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Akhirnya, saya Wahid Arifudin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.